Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video ini, aku akan ngerekap alur cerita dari film Felix and the Hidden Treasure. Film ini menceritakan tentang seorang anak berusia 12 tahun bernama Felix ingin mencari ayahnya yang hilang 2 tahun lalu di Pulau Harta Karun Morga. Adegan dibuka di sebuah rumah. Di sini, kita diperkenalkan dengan keluarga Felix. Ada ibu, bibi, dan adiknya yang masih berusia 2 tahun. Tampak, Felix dan anjingnya sedang berada di kamar. Ibu Felix akan pergi berlibur selama 10 hari dan memberikan tanggung jawab untuk menjaga rumah kepada bibi. Sebelum pergi, dia berpamitan kepada semuanya. Setelah ibunya pergi, Felix izin kepada bibinya untuk pergi menginap bersama temannya, Max. Bibi pun mengizinkannya. Akan tetapi, Felix tidak benar-benar menginap. Dia menggunakan alasan itu untuk mencari ayahnya yang hilang 2 tahun lalu. Felix datang ke sebuah mercusuar. Di sana ada kakek berusia 70 tahun bernama kakek Tom. Felix pun menceritakan keinginannya untuk mencari ayahnya di Pulau Harta Karun Morga. Namun, tampaknya kakek Tom keberatan, karena itu terlalu berbahaya dan beresiko. Felix pun tampak kecewa dan dia langsung pergi dari sana. Felix mendatangi temannya untuk tidak keluar rumah, karena takut ketahuan bibinya. Dan temannya pun tahu Felix ingin pergi mencari ayahnya. Karena tidak mendapat dukungan dari kakek Tom, alhasil, Felix nekat pergi sendiri dengan perahu karet bersama anjingnya. Akan tetapi, di perjalanan ada ombak yang menenggelamkan Felix beserta perahunya. Untungnya, kakek Tom datang. Kakek Tom pun memarahinya karena Felix benar-benar bodoh mengarungi lautan dengan perahu karet. Karena kasihan dengan Felix, akhirnya kakek Tom dan Felix pun pergi mencari ayahnya. Di tempat lain, ada seorang wanita yang disebut Morga sedang memperkenalkan keluarga Bruce Beckwell yang merupakan miliarder tergabung dalam kelompok mereka. Dan tampak orang-orang di sana bersorak kegirangan akan hal itu. Morga adalah pemimpin dari komunitas yang disebut Forever City. Kembali ke Felix, di perjalanan terlalu banyak rintangan dari batuan besar hingga badai besar. Akhirnya mereka sampai di pulau yang mereka tuju, yaitu Pulau Dark Shadow, dengan kapal kakek Tom yang rusak karena menabrak batuan besar. Mereka pun bermalam di sana, dan kakek Tom cerita dia kehilangan pacarnya 40 tahun lalu saat berkunjung ke pulau itu. Tom mengira bahwa dia jatuh dari tebing. Di sini Morga sedang bernegosiasi dengan keluarga Bruce, tetapi Morga sedikit takut karena Bruce dikenal licik. Setelah bernegosiasi, akhirnya Morga menyetujui permintaan Bruce dengan membuatnya tampak 40 tahun lebih muda dari sengatan laba-laba. Nah, laba-laba ini akan aku jelaskan nanti ya. Di sisi lain, bibi Felix mengetahui bahwa Felix sedang mencari ayahnya bersama kakek Tom. Keesokan harinya, Tom dan Felix lanjut mencari keberadaan ayahnya. Di perjalanan, anjing Tom mengejar seekor tupai dan membawa mereka ke sebuah lubang. Anjing Felix masuk ke dalamnya. Felix berusaha memanggilnya tetapi itu sia-sia. Dengan berusaha, Felix membuka pintu lubang itu dan menemukan anjingnya di sana. Di dalam lubang terdengar suara pada sebuah jalan. Karena penasaran, mereka mengikuti suara itu dan sampai suatu tempat. Tom semakin yakin bahwa mereka semakin dekat dengan ayah Felix. Mereka berusaha mencari dan tanpa disadari ada CCTV yang mengintai mereka. Dan akhirnya mereka pun ketahuan penjaga. Mereka berusaha melawan penjaga dan akhirnya mereka menang. Mereka pun melanjutkan pencarian dengan bantuan anjing Felix dan akhirnya mereka bertemu. Sungguh mengharukan. Felix senang sekali bertemu dengan ayahnya, begitupun sebaliknya. Felix memberitahu ayahnya bahwa dia memiliki adik berusia 2 tahun.
Morga dan penjaganya pun tahu ada penyusup dari luar berada di kamar ayah Felix. Morga segera ke sana dan dia kaget bertemu dengan kakek Tom. Ternyata Morga adalah kekasih kakek Tom yang hilang guys, dan nama asli Morga adalah Madeline. Tetapi Tom tampak heran karena Madeline tampak 40 tahun lebih muda, dan dia pun menceritakan semuanya. Tepat 40 tahun yang lalu, mereka berdua pergi ke pulau itu. Morga tak sengaja menemukan harta karun. Seekor laba-laba menyengkatnya dan membuat satu uban di rambutnya hilang. Sebenarnya, dia mendengar suara kakek Tom yang memanggilnya. Tetapi, dia mengabaikannya dan memutuskan untuk menikmati harta karun itu sendiri. Nah, laba-laba itu bukan laba-laba biasa. Dia bisa membuat hidup manusia kekal dengan sengatannya. Ternyata, keluarga Bruce Bagwell telah menipu Morga dengan uang 10 juta. Itu membuatnya marah dan mengubah Bruce menjadi bayi. Kemudian, dia mengubah Tom tampak 40 tahun lebih muda. Di sisi lain, Felix dan ayahnya merencanakan kabur dengan mencuri kartu akses semua pintu masuk milik Morgan. Felix berencana dia akan kabur malam ini, tapi ayahnya berkata itu mustahil. Tapi Felix berusaha meyakinkan ayahnya, dan akhirnya mereka kabur bersama kakek Tom. Ketika sudah sampai ke pintu masuk keluar, kakek Tom mengurungkan niatnya untuk pergi karena ia merasa tidak punya keluarga di luar. Padahal, kakek Tom sedang berusaha melindungi Felix dan ayahnya dengan mengelabui penjaga agar tidak diketahui CCTV. Namun akhirnya mereka ketahuan juga. Morga kesal dengan kakek Tom dan menyuruh penjaga untuk melawannya. Di saat Felix dan ayahnya keluar dari tempat itu, ternyata sudah dikepung penjaga dan mereka pun tertangkap. Untung ada kakek Tom yang membawa laba-laba dan mengancam akan melepaskannya jika Felix tidak dibiarkan pergi. Oh no? What if I lift the lid? No! Put that on the ground and step back 3 meters. After you let... Akan tetapi, laba-laba itu tetap terlepas dan Morga berusaha menangkapnya. Namun hal itu digagalkan oleh anjing Felix, dan laba-laba itu pun mati di tangan Morga. Hal itu menyebabkan Morga dan orang-orang yang sudah menggunakan laba-laba itu kembali ke umur aslinya. Felix dan yang lainnya pun menang dan kembali ke rumah dengan selamat. Tampak di pelabuhan, keluarga Felix sudah menunggu dan akhirnya mereka pun kembali bahagia. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini, jangan serakah dan membatasi hak orang lain. Kekayaan dan kekekalan bukanlah tujuan dari hidup ini. Hiduplah karena kebahagiaan dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian alur cerita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dibantu agar channel ini semakin berkembang dengan like and subscribe. Oh iya, kalau kalian mau request alur cerita, taruh di kolom komentar ya. Thank you, bye-bye.